Misteri adalah sebuah pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Seperti benua Antartika yang begitu besar, tapi dipenuhi puzzle-puzzle yang hilang. Untuk menemukan puzzle tersebut, telah dilakukan eksplorasi oleh beberapa orang. Namun, kepingan puzzle itu tak kunjung ditemukan. Mari kita bahas di Book of Gloomy. Semua pengetahuan tentang kegelapan akan kami paparkan hingga hidupmu menjadi gelap. Chapter 2. Antartika yang penuh misteri. Bagi kebanyakan masyarakat, benua Antartika tak lebih dari sebongkah es yang meliputi kutub selatan bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Dengan luas 14 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan bertumpuk di ujung selatan bumi. Antartika adalah benua terdingin yang tak berpenghuni. Antartika juga menjadi benua yang belum sepenuhnya dieksplorasi hingga 27% saja, menjadikannya sebagai benua yang banyak menyimpan misteri. Karena hal itu, Antartika menjadi hal menarik untuk dibicarakan. Beberapa fakta tentang Antartika. Yang pertama, sebagian besar air tawar dunia ternyata ada di Antartika. Sebanyak 60-90% air tawar dunia terkunci dalam es Antartika. Lapisan es Antartika adalah yang terbesar di bumi. Hanya 1% wilayah Antartika yang bebas es secara permanen. Jika es-es ini mencair, diperkirakan permukaan laut global akan naik sekitar 60 meter. Yang kedua, Antartika pernah sehangat Melbourne. Para peneliti memperkirakan 40 hingga 50 juta tahun yang lalu, suhu di Antartika mencapai 17 derajat Celcius. Mereka juga menemukan fosil yang menunjukkan Antartika pernah ditutupi hutan hujan dan dihuni oleh dinosaurus. Yang ketiga, Antartika adalah salah satu daerah yang paling cepat panas di bumi. Semenanjung Antartika adalah salah satu daerah yang paling cepat panas di bumi. Dalam 50 tahun terakhir, suhu rata-rata di semenanjung Antartika telah meningkat 3 derajat Celcius atau 5 kali lipat dari peningkatan rata-rata di bumi. Yang keempat, tidak ada zona waktu di Antartika. Di kutub selatan, garis bujur yang memberi kita zona waktu berbeda di seluruh dunia. Semuanya bertemu dalam satu titik. Para ilmuwan yang bekerja di Antartika umumnya tinggal di zona waktu negara tempat mereka berangkat. Yang kelima, semua jalan adalah utara. Jika kamu berdiri di kutub selatan, berarti kamu berada di titik paling selatan di bumi. Kemanapun kamu melihat, kamu akan melihat utara. Lalu, mengapa semenanjung Antartika dikatakan sebagai Antartika Barat dan selatan Australia dikatakan sebagai Antartika Timur? Ini merujuk pada meridian utama, garis imajiner yang melewati Greenwich, Inggris, pada 0 derajat bujur. Jika kamu berdiri di kutub selatan dan menghadap Greenwich, semua yang ada di sebelah kirimu adalah Antartika Barat. Dan yang ada di sebelah kanan adalah Antartika Timur. Yang keenam, air terjun darah. Air yang mengalir dari dalam gletser berasal dari danau subglasial yang tinggi garam dan besi teroksidasi. Sehingga ketika bertemu dengan oksigen besi berkarat, warnanya akan jadi merah mencolok. Air berwarna merah mencolok akhirnya dinamakan air terjun darah. Yang ketujuh, debu berlian di udara. Meski curah hujan di Antartika kutub selatan rendah, tetapi keajaiban meteorologi terjadi.
dan debu berlian adalah salah satunya. Debu berlian terbuat dari kristal es kecil yang mengendap dari udara lembab di dekat permukaan bumi. Lalu, seperti membahas hal-hal yang pernah terjadi dan bagaimana orang-orang dahulu melakukan eksplorasi, kawasan bersalju ini amat sangat penting bagi segelintir pihak yang dijuluki sebagai elit global. Ada banyak temuan dan rahasia menarik yang sengaja disembunyikan oleh mereka. Entah apa pentingnya Antartika. Negara sebesar Amerika Serikat bahkan rela bersusah payah mengerahkan sebuah operasi militer ke kawasan tersebut. Salah seorang perwira angkatan laut, Admiral Byrd, bahkan mengemukakan sesuatu yang sifatnya menguak rahasia tentang Antartika. Pertanyaannya, apa rahasia yang sebenarnya di balik kawasan es tersebut? Pada tahun 1772 hingga 1775, Kapten James Cook memimpin sebuah ekspedisi ke daerah selatan, di mana tujuannya saat itu difokuskan ke suatu daerah yang terdiri dari bertonton es. Bisa dibilang, James Cook merupakan orang yang pertama sukses mencapai daerah yang kini disebut dengan Antartika itu. Selama perjalanan, ia hanya menemukan bermil-mil tembok es tanpa pernah menemukan jalan masuk maupun keluar. Selama 3 tahun berkeliling, James Cook telah menempuh jarak sejauh 60.000 km atau setara dengan 1,5 panjang ekuator bumi dalam peta globe yang bulat. Luas keliling Antartika adalah 19.300 km, sedangkan Kapten James Cook telah menempuh dengan jarak 60.000 km. Bisa dibilang, ia telah 1 kali mengelilingi bumi tanpa ia sadari. Untuk mengungkap misteri yang ada pada benua Antartika, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi militer yang bersandi Operation High Jump pada tahun 1946 sampai 1947, dipimpin oleh Admiral Byrd. Rombongan ini membawa 13 kapal laut, termasuk kapal induk, sejumlah helikopter, dan 29 pesawat terbang. Beberapa tahun kemudian, dilanjutkan lagi dengan operasi berikutnya yang bersandi Operation Deep Freeze, di mana tujuan akhirnya adalah mengungkap penemuan baru di wilayah tersebut. Cukup aneh. Padahal benua Antartika hanyalah sebuah padang es yang minim kehidupan. Setelah ditelusuri secara cermat, barulah semua fakta sebenarnya dibongkar oleh sang pemimpin misi, Admiral Byrd. Sepulang dari misi di benua Antartika, Admiral Byrd memberikan keterangan yang cukup mengejutkan. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rahasia penting mengenai Antartika. Di antaranya adalah kawasan es tersebut ternyata kaya akan bahan tambang berupa minyak dan batu bara. Di sana, dia juga melihat sebuah daerah seperti benua Amerika. Admiral Byrd berkata, anehnya, pada saat ini ada daerah sebesar Amerika Serikat yang tak pernah dikunjungi manusia, yang lokasinya di sisi lain kutub selatan dari Little America. Selain itu, adanya kawasan hijau dengan perairan hangat juga ditemukan jika melewati tembok es tersebut. Yang mengejutkan, ia menekankan agar Amerika Serikat mewaspadai serangan musuh yang datang dari kawasan Antartika. Kira-kira, musuh yang seperti apa? Sebuah temuan mengejutkan tentang Antartika ternyata pernah dipublikasikan oleh jurnal Hawaiian Gazette pada hari Jumat 11 Januari 1907. Harian itu memuat salinan gambar sebuah peta kuno yang telah berusia ratusan tahun.
Dalam manuskrip yang ditemukan pada tembaga silinder, tampak peta bumi datar dengan belasan pulau kecil tersebar merata di samping kanan, kiri atas, dan bawah. Peta yang ditemukan di sebuah kuil Jepang itu diyakini merupakan buatan 10 abad silam oleh pendeta Tiongkok yang beragama Buddha. Pada gambar, jelas memproyeksikan Mercator mengarah ke kutub utara sebagai pusat lingkaran, sementara busur ke sekelilingnya menggambarkan benua Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia dengan lingkaran yang diyakini sebagai tembok Antartika. Belasan pulau kecil di luar peta itulah yang hingga kini menjadi misteri. Begitu besar rahasia yang terkandung pada benua Antartika. Amerika Serikat memprakarsai sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani bersama. Tujuannya jelas, yakni melindungi wilayah Antartika bagi mereka yang tidak berkepentingan. Mereka menganggap bahwa benua es tersebut satu-satunya tempat di bumi yang tidak berpenduduk. Ditandatangani oleh 46 negara, para anggotanya setuju jika benua Antartika digunakan sebagai tempat penelitian ilmu pengetahuan. Mereka juga melarang segala aktivitas berbau militer di tempat itu. Bisa dibilang, Antartika merupakan zona bebas bagi siapa saja untuk datang berkunjung. Namun, buru-buru diproteksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Meski zaman telah modern, eksplorasi dan berita pengungkapan daerah vital di Antartika seolah jarang terdengar. Ada banyak misteri yang sebenarnya belum terpecahkan, terkait dengan pernyataan yang mengejutkan dari Admiral Byrd beberapa tahun silam. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa Antartika hanyalah sebongkah es yang tak berpenghuni yang jika mencair akan menenggelamkan semua permukaan bumi? Atau percaya dengan ada banyak misteri yang ada di sana? Serta terdapat dunia lain dan juga adanya makhluk selain manusia yang akan menyerang seperti dikatakan Admiral Byrd di balik tembok es tersebut. Sampai jumpa di chapter berikutnya di Book of Gloomy.